Chapter 51 dimulai ketika Boruto memberitahu Ishiki bahwa ketika tim 7 melawan Boro, dia mengatakan jika Jigen berniat menggunakan Kawaki dan Boruto. Jadi singkatnya Boruto tahu jika dia mati, Jigen dalam masalah. Rencana Kara adalah menanam pohon suci untuk memanen buah cakra. Amado lalu menjelaskan bahwa agar pohon itu tumbuh, salah satu Otsutsuki harus dikorbankan. Sedangkan yang lainnya menanti pertumbuhan pohon itu sambil menunggu untuk memanen buah-buah dari cakra. Penjelasan dari Amado, ketika Otsutsuki menyerang sebuah planet, mereka selalu berpasangan. Dan aku akan memberitahu alasannya itu, kata Amado. Untuk menanam sebuah pohon suci, dibutuhkan seorang Otsutsuki untuk dijadikan korban atau tumbal. Dengan dikorbankannya seorang Otsutsuki ini, bisa jadi buah yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Karena inilah, Otsutsuki ditugaskan secara berpasang-pasangan untuk menanam pohon suci dan mengambil buahnya. Di mana Otsutsuki yang statusnya lebih rendah akan dijadikan tumbal. Di kasus Kaguya dan Ishiki, ternyata telah terungkap jika Kaguya statusnya di bawah Ishiki. Nah guys, jadi kita semuanya akhirnya tahu kalau Kaguya itu adalah bawahan Ishiki, seperti halnya Kinshiki di bawah Momoshiki. Dahulu kala, Ishiki dan Kaguya datang ke planet bumi bersama-sama dan berencana untuk menanam pohon Shinju. Kaguya adalah bawahan Ishiki. Ia tahu jika statusnya adalah bawahan dan harus digunakan sebagai tumbal. Tapi karena pemberontakan mendadak Kaguya, rencana itu benar-benar dihentikan. Dan Amado terus menekankan kalau Ishiki berada di posisi lebih unggul dari Kaguya yang berada di posisi lebih rendah. Dan seharusnya Kaguya lah yang menjadi korban untuk pembangunan pohon ilahi. Setidaknya itu adalah rencana awal. Namun seperti yang telah dikatakan oleh Amado sebelumnya, karena pengkhianatan Kaguya, rencananya dibatalkan. Ishiki terpaksa hidup di dalam tubuh Jigen sebagai benalu dan ia harus melakukannya tanpa Kaguya. Lalu Shikamaru bertanya, berarti dengan kata lain, untuk menumbuhkan pohon ilahi ini, itu berarti Ishiki tidak punya pilihan lain selain memberi makan ekor 10. Nah, itu setidaknya harusnya ada 2 Otsutsuki, jelas Amado. Karena tidak ada Otsutsuki lain, ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Nah guys, jadi di sini telah terungkap jika Jigen atau Ishiki harus memberi makan Jubi jika tidak ingin mati. Berarti Jubi ini juga perlu makan. Dan seperti yang dikatakan oleh Amado, harusnya Kaguya lah yang dikorbankan untuk dimakan oleh Jubi. Tapi karena tidak ada pilihan lain, karena Kaguya telah memberontak, akhirnya Ishiki yang berada di dalam tubuh Jigen terus memberi makan Jubi. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua. Di sini dikatakan jika Boruto berniat menusuk lehernya sendiri dengan kunai. Dan kemudian Ishiki mengecilkan kunai itu dan kemudian mendorong Boruto. Ishiki kemudian menendang Sasuke dan Boruto khawatir tentang Sasuke. Nah, dari gambar yang telah kami berikan tadi, di sini terlihat jelas jika Jigen atau Ishiki menghantam kepala Sasuke dengan sangat keras. Injakan dari Ishiki ini sampai meretakkan tanah-tanah yang berada di sekitar Sasuke. Dan kemudian Ishiki menempatkan kubus-kubus hitam yang ia panggil dengan Daikokuten di atas tubuh Sasuke, sehingga Sasuke tidak bisa bergerak. Kemudian Boruto melihat celah dan menyerang Ishiki dengan Rasengan. Namun apa daya, Rasengan itu tiba-tiba dikecilkan oleh Sukuna Hikona. Dan kemudian Ishiki mematahkan tangan Boruto sampai ia tidak bisa bergerak. Kemudian skenario berubah dari sisi Naruto. Naruto masih dikelilingi 4 kubus yang menghantamnya di chapter lalu. Lalu kemudian Naruto berkomunikasi dengan Kurama di dalam tubuhnya. Kyuubi menanyakan, apa rencanamu untuk melakukan jika orang itu akan mengalahkan kita satu persatu?
dan menghadapi musuh yang kuat di luar dimensi. Naruto lalu menjawab, "Aku adalah Hokage. Aku tidak peduli berjuang demi hidupku untuk melindungi desa. Meski hanya tubuhku lah yang tersisa, aku akan menahannya." Kurama pun menjawab, "Tidak mungkin Naruto. Kamu benar-benar berencana untuk memperjuangkan hidup Anda kali ini." "Maaf Kurama, kali ini aku harus mengalahkannya di sini." Dan Kurama pun terdiam sejenak. Lalu Kurama berkata, "Jika ada cara lain." Naruto lantas bertanya, "Apa itu?" Kurama menjawab, "Ini benar-benar teknik terakhir. Dibandingkan dengan dibunuh dan tidak melakukan apa-apa, ini patut dicoba." Naruto bertanya kemudian, "Kalau ada, kenapa kamu tidak berikan dari kemarin?" Dan Kurama diam lagi. Lalu ia menjawab, "Jika kamu menggunakan teknik ini, kamu akan mati pada akhirnya." Dan Naruto pun terdiam. Sambil masih berkomunikasi dengan Kurama, Naruto terus berlari untuk mengejar Ishiki yang mematahkan tangan anaknya. Kemudian Naruto pun datang dan langsung menendang Ishiki tepat di wajah, yang membuat Ishiki tersungkur cukup jauh. Boruto mendengar suara Naruto dan lalu berkata, "Ayah, tidak, kamu harus melarikan diri, maka tidak kita semua akan dibunuh." Lalu Naruto menjawab, "Apa yang kamu katakan? Ayahmu adalah Hokage. Jadi kamu tidak perlu khawatir untuk saat ini." Di sisi yang lain, Naruto masih berkomunikasi dengan Kurama untuk menunjukkan teknik yang ia katakan. "Kurama, aku mohon." Dan Kurama pun menjawab, "Pernahkah kamu memikirkan ini?" Nah, kemungkinan ini adalah akhir dari chapter 51. Nah, bisa kami simpulkan jika ternyata teknik ini adalah dari Kurama. Jelas Kurama mengatakan, daripada tidak melakukan sesuatu, itu patut dicoba. Tapi, teknik ini sangat berisiko karena jika Naruto menggunakannya, maka Naruto akan mati. Ya, bisa dibilang sih kalau ini adalah teknik terlarang. Nah guys, jadi itulah pembahasan alur chapter Boruto 51. Lebih dan kurang kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam video ini. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita nantikan saja Boruto chapter 51 akan rilis di tanggal 20. Dan buat kalian, jangan baper dulu dan jangan bawa emosi kalau Naruto akan mati. Kemungkinan Naruto tidak menggunakan kekuatan ini pada chapter 51, tapi di chapter 52 atau 53. Ya memang sih benar, jika berat jika Naruto mati. Karena sebenarnya kalau juga kami jujur, Boruto itu naik karena masih ada Naruto dan Sasuke. Tapi yang pasti pihak ofisial, Kodachi dan Ikimoto Sensei telah memikirkan semua ini dengan baik. Jika dia memutuskan untuk membunuh Naruto atau Sasuke, maka dia akan terima konsekuensinya. Dan itu tidak bisa dielakkan.